menjelaskan materi tentang praktikum akuntansi jasa, dagang, dan manufaktur yang terdiri pada KD 3.4 dan 4.4. 3.4 menerapkan sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan. 4.4 melakukan pencatatan sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan. Selanjutnya, di sini ada contoh RPP 1 lembar yang telah saya buat yang terdiri pada sekolah, kelas 1 semester, mata pelajaran, alokasi waktu. Dan kegiatannya ada KI atau kompetensi inti, KD kompetensi dasar, media pembelajaran, alat pembelajaran, dan sumber pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran melalui daring menggunakan e-learning. Kenapa menggunakan e-learning? Karena pada era ini banyak sekolah-sekolah yang menggunakan e-learning untuk mempermudahnya suatu proses belajar mengajar. Selanjutnya ada media pembelajaran atau kompetensi yang terbagi dalam dua bagian, IPK pengetahuan dan IPK keterampilan. Selanjutnya ada kegiatan evaluasi, kegiatan pembelajaran yang menggunakan daring. Alat terbagi dalam 3 bagian, awal, inti, dan penutup. Selanjutnya ada bahan ajar dan media pembelajaran. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bahan ajar. Bahan ajar terbagi dalam 2 bagian, smartphone dan laptop. Smartphone adalah di era ini daring, saat ini smartphone untuk mempermudah atau membantu suatu pembelajaran dengan dimanfaatkannya handphone sebagai media pembelajaran. Siswa dapat mengakses materi atau bahkan mencari segala bentuk informasi mengenai tugas tersebut. Yang kedua ada laptop. Kali ini laptop juga sebagai media pembelajaran atau alat bantu proses belajar mengajar yang mampu menjadikan siswa lebih aktif dan juga tidak merasa bosan saat melakukan pembelajaran atau daring. Yang selanjutnya ada media pembelajaran yang terdiri pada 2 bagian, Google Classroom, Google Meet atau Zoom. Dan Zoom. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang Google Classroom. Di era daring ini Google Classroom diperlukan untuk membantu semua ruang lingkup pendidikan yang membuat siswa untuk menemukan atau mengatasi kesulitan pembelajaran dan bisa melakukan pembelajaran tanpa harus hadir ke kelas atau ke sekolah seperti berdiskusi, mengirim tugas absen dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini ada Google Meet dan Zoom. Biasanya media ini digunakan untuk berdiskusi atau menjelaskan sebuah materi yang akan diberikan ataupun yang sudah diberikan oleh seorang guru secara tatap muka, tetapi dengan menggunakan alat bantu ini agar mempermudah murid untuk memahami dan menerima pembelajaran tersebut, karena murid lebih fokus dalam proses belajar, mereka mendengarkan dan melihat secara langsung prosesnya. Selanjutnya di sini ada LKPD atau biasa disebut dengan Lembaga Kerja Peserta Didik yang terdiri pada nama sekolah, kelas 1 semester, mata pelajaran dan alokasi waktu. A. Kompetensi dasar. Pada 3.4 menerapkan sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan. 4.4 menerapkan pencatatan sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan. Baru di sini ada B, indikator pencapaian kompetensi yang terdiri pada indikator KD dan indikator KD pada 3.3 dan 4.4. 3.3-nya ada 3.41 menyebutkan pengertian keuangan desa menurut pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 3.4.2 menggolongkan bukti buku keuangan desa dan kegunaannya. Pada indikator KD 4, 4.4, 4.41
Pencatatan sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa. 4.42 menyusun format penganggaran APD desa. Sebab itu ada C tujuan pembelajaran yang terdiri 3.4.1 peserta didik mampu menjelaskan keuangan di perdesaan dengan benar. 3.4.2 peserta didik mampu menjelaskan struktur organisasi keuangan pemerintah desa dengan benar dan tepat. Pada 3.4.3 peserta didik mampu mencatat sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa atau keuangan dengan tepat. Selanjutnya ada 3.4.4 peserta didik mampu menyusun format penganggarannya. Selanjutnya di sini ada evaluasi proses pembelajaran yang terbagi dalam 3 bagian, ada awal, inti, dan penutup. Pada bagian awal, guru dan peserta didik login ke aplikasi Google Classroom atau dan Google Meet. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran peserta didik. Selanjutnya lagi ada sebagai apresiasi dengan tanya jawab, guru mengingatkan kembali materi sebelumnya yang sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh guru. Selanjutnya ada guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu. Baru di sini ada intinya. Yang pertama, guru memberikan gambaran tentang sistem akuntansi keuangan desa atau kelurahan. Yang kedua, guru menjelaskan materi kepada peserta didik melalui aplikasi Google Meet dan memberikan kesempatan untuk siswa bertanya. Ketiga, guru menugaskan peserta didik untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh siswa lainnya. Yang keempat, peserta didik menggali informasi tentang sistem akuntansi keuangan desa atau kelurahan melalui sumber belajar Google dan YouTube. Selanjutnya ada penutup yang terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama ada guru menguatkan hasil kesimpulan peserta didik. Kedua ada guru menginformasikan rencana materi pembelajaran berikutnya. Ada 3, guru mengakhiri kegiatan belajar dengan mengucapkan salam dan memberikan pesan untuk selalu rajin belajar dan menjaga kesehatannya. Selanjutnya di sini ada tes tulis uraian, evaluasi penilaian pengetahuan. Ada kompetensi dasar, materi indikator, soal, bentuk tes dan soal. Untuk kompetensi dasar 3.4 menerapkan sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan, dan pada materinya yang pertama pengertian keuangan desa menurut pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Untuk indikator soal, peserta didik mampu menyebutkan pengertian keuangan desa menurut pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Selanjutnya ada bentuk tes. Di sini menggunakan esai. Soalnya pengertian keuangan desa menurut pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Untuk yang kedua ada materi. Yang keduanya jenis-jenis pendapat desa. Untuk indikator soalnya menyebutkan jenis-jenis pendapatan desa. Bentuk esai, bentuk tesnya esai, pada soalnya sebutkan jenis-jenis pendapatan esai. Baru pada materinya penggolongkan dokumen pengusahaan oleh bendahara desa. Itu pada indikator soalnya menggolongkan bukti buku keuangan desa dan kegunaannya. Baru pada bentuk soal, bentuk tesnya kita menggunakan esai. Pada soalnya sebutkan apa saja penggolongan buku keuangan desa. Terima kasih. Sampai sekian hasil presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Apabila saya ada salah pengucapan atau salah penyebutan, tolong dimaafkan.